Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari masuk pada tema 4, subtema 2, pelajaran pertama. Sebelum memulai pelajaran, akan lebih baik untuk kita berdoa masing-masing agar pelajaran kita hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin kalian menuliskan nama kalian melalui chat untuk mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Terima kasih. Nah, baik. Sambil menunggu teman kalian yang lain, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar mengenai globalisasi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang globalisasi di sekitarku. Hari ini kita melanjutkan untuk globalisasi dan manfaatnya untuk kalian, untuk masyarakat, dan untuk orang-orang di sekitar kalian. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian gunakan untuk menjawab secara mandiri dan secara kelompok. Kalian sudah membaca kan bahan ajar tentang teks eksplanasi yang sudah Ibu bagikan kemarin? Nah, sekarang kita masuk untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang teks eksplanasi. Teks eksklamasi itu apa sih? Nah, jadi tahukah kamu tentang teks eksplanasi yang sudah kalian baca? Nah, anak-anak, seperti yang telah Ibu sampaikan pada layar kalian, yaitu teks eksplanasi itu adalah sebuah teks penjelasan tentang proses tahapan mengapa, bagaimana terjadinya suatu fenomena di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi yang ada pada bahan ajar kalian, yaitu pembuatan, penyaluran, dan penghematan listrik. Iya. Bisa melihat gambar yang Ibu kirim? Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Baik. Nah, sekarang kita cari tahu yuk. Apa sih penyebab dari mati lampu? Iya, banyak sekali ternyata penyebab mengapa terjadi mati lampu. Nah, ternyata pasokan listrik di tempat kita itu semakin hari akan semakin berkurang apabila kita tidak bisa menghemat energi listrik yang kita gunakan di rumah maupun di sekolah. Nah, di situ ada pembuatan listrik dengan bantuan air, angin, dan uap. Nah, turbin akan bergerak hingga menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Selanjutnya, gambar yang di sebelah itu ada proses penyaluran listrik hingga sampai ke rumah kita. Adakah yang bisa jelaskan bagaimana penyaluran listrik dari mana ke mana hingga sampai dapat masuk ke rumah kita? Silahkan. Iya, bagus sekali jawaban kalian, hampir benar. Dari proses pembuatan listrik sampai penyaluran listrik ke desa kita. Lalu karena ada tiang listrik yang ada di pinggir jalan dan talinya. Iya, bagus sekali jawabannya. Cuman akan Ibu sempurnakan. Jadi proses penyaluran listrik itu dimulai dari pembangkit listrik. Nah, jadi mulai pembangkit listrik, lalu masuk ke transformator penaik tegangan. Jadi sebenarnya listrik itu sebelum sampai ke rumah kita, tegangannya itu tinggi sekali. Lalu masuk di gardu induk. Biasanya setiap desa, setiap kecamatan, kabupaten itu ada mempunyai gardu induk ya.
Setelah itu masuk lagi ke gardu distribusi. Nah, gardu distribusi ini menurunkan tegangan yang sesuai nanti untuk rumah kita, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian seperti pada gambar? Gambarnya itu tentang apa ya? Iya, bagus sekali. Nah, itu ada dua gambar ya, tentang, benar kata Adilia, tentang pemborosan listrik. Jadi gambar yang pertama itu tertidur ketika menonton televisi, sedangkan televisinya tidak ditutup, tidak dimatikan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke video pembelajaran yang kemarin sudah Ibu bagikan. Videonya plus linknya ya, yang langsung terkoneksi pada akun YouTube. Nah, video tersebut menampilkan tentang peran Indonesia dalam bentuk kerjasama anggota ASEAN. Ya, tentu saja bentuk kerjasama yang kita bahas yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Indonesia harus menjalin hubungan dalam organisasi internasional menjadi anggota ASEAN. Iya, betul Adelia. Karena Indonesia ikut serta dalam berbagai kerjasama sosial budaya untuk lingkup ASEAN. Nah, selanjutnya, karena tadi sudah disinggung mengenai peran Indonesia dalam anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, lalu peran apa saja yang dijalin Indonesia terhadap negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya? Adakah yang bisa jelaskan? Ibu tampilkan gambar-gambar yang mewakili peran Indonesia dalam bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Selanjutnya, silahkan kalian menjawab soal-soal pada LKPD yang sudah Ibu bagikan pada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Baik, anak-anak Ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasinya dalam mengumpulkan lembar tugas pada LKPD. Sekarang, silahkan kalian tulis kesimpulan dari pelajaran kita hari ini pada LKPD yang sudah Ibu sediakan di buku tulis kalian masing-masing untuk kesimpulan aktivitas 1, kesimpulan aktivitas 2, dan kesimpulan aktivitas yang ketiga. Setelah kalian mengumpulkan tugas membuat kesimpulan untuk pelajaran hari ini, kalian bisa menjawab tes evaluasi soal formatif pada WA auto di WA pribadi Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.